sudah mengajar di dojo mana saja, dan kan kalau untuk mengajar itu kan harus menumbuhkan rasa percaya kepada muridnya nanti. Itu bagaimana pengalamannya? Lihat prestasinya bagus, dia kalau setiap ujian kenaikan tingkat saya bayarkan uang ujian kenaikan tingkat. Dia nggak punya baju saya belikan, yang penting dia rajin dulu. Jadi banyak yang latihan tuh tanpa menggunakan seragam latihan, tidak apa-apa bagi saya. Baju olahraga aja yang ada. Nanti mau ujian harus wajib ada seragam, saya belikan, Mbak. Sisihkan sedikit buat anak-anak, begitu. Kan ini sungguh luar biasa. Dari mau meluangkan waktunya, merantau, dan mau mendidik dan mengajarkan anak didiknya itu dengan sukarela, itu sungguh luar biasa. Kemudian waktu untuk belajar di sekolah pun masih terbatas tingkat kepintarannya misalnya. Jadi saya ayomi untuk ikut. Kamu tidak bisa prestasi di sekolah, kamu bisa prestasi di olahraga. Dan itu tercapai. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah Anda tidak tahu betapa hebatnya Anda, seberapa banyak yang dapat Anda cintai, apa potensi Anda, dan apa yang dapat Anda capai. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kowal Cantik Maritim di podcast inspiratif Angkatan Laut, Naval Untold Story, Go, Go, Go. Polisi Militer Angkatan Laut atau POMAL tepat pada hari ini 20 Februari 2024 memasuki usianya yang ke-78. POMAL yang memiliki tugas sebagai penegak disiplin, tata tertib, dan hukum memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan Angkatan Laut. Untuk menambah ketangkasan dan kesigapan para prajuritnya, POMAL juga berlatih Sorinji Kempo. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi ada seorang prajurit POMAL yang berbagi ilmu bela dirinya kepada generasi muda. Bahkan juga membangun dojo-dojo untuk generasi muda. Dia adalah Sertu Pom Steven Damarianan. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Dari namanya Sertu Steven Damarianan. Iya. Asalnya dari mana ini? Saya asal dari Maluku Tenggara, orang tua dari Maluku Tenggara, mama dari Maluku Tengah, cuman menetap domisili lama di Sorong, Papua Barat. Saya lahir besar di Sorong. Di Sorong ya? Iya. Sejak kapan sudah menekuni bela diri Kempo? Awal saya mulai belajar bela diri itu dari kelas 3 SD. Saya awali dengan belajar judo. Dari judo? Dari judo, karena kebetulan di depan rumah saya itu asrama polisi, ada tempat latihan judo, bela diri polisi pada saat itu. Jadi saya bergabung latihan di situ sambil berjalan di SMP kelas 1. Tidak sengaja di tempat Pertamina saat itu di Sorong ada latihan Kempo. Ada latihan Kempo. Jadi di situ saya lihat ada perpaduan antara pukulan, tendangan, dan bantingan. Sedangkan kalau di judo sendiri saya belajar bantingan. Oke. Nah, dari situ saya agak tertarik di situ. Ya, dari kelas 1 SMP saya udah mulai belajar latihan judo. Latihan Sorinji Kempo saat itu di Sorong, Papua Barat. Sebelumnya mungkin banyak pemirsa yang belum tahu Kempo itu apa ya? Kempo ini awalnya didirikan di Jepang tahun 1954 oleh Sodoshin. Pada saat itu dia seorang tentara juga dari Jepang. Jadi aslinya ini bela diri biksu. Shaolin. Siap. Jadi bela diri biksu karena waktu penyebaran agama Buddha di zaman itu banyak biksu yang disiksa, dibunuh. Jadi dari situ mereka belajar. Jadi perpaduan antara silat India dan silat Cina. Perpaduannya di situ. Kemudian pada saat Jepang di tahun 1964 itu mulai diperkenalkan oleh salah satu sensei yang sudah almarhum namanya Utin Saras. Waktu itu Jepang karena dulu menjajah Indonesia, kemudian mereka ada kasih kesempatan pemuda Indonesia untuk belajar sambil kerja di Jepang. Nah, jadi Utin Saras ini ke sana sambil belajar, kuliah, kerja, kemudian sambil belajar Kempo. Tahun 1962
almarhum kembali ke Indonesia. Indonesia. Kemudian pada saat ada acara pentas seni di Jakarta saat itu untuk menyambut mahasiswa Indonesia yang pulang kuliah dari Jepang, dia tampil di pentas seni, Menampilkan Kempo menampilkan ini. Sorinji Kempo. Nah, kemudian diikuti oleh ada 2 mantan pejabat lama, kementerian lama, Sensei Indra Kartasasmita dan Ginanjar Kartasasmita. Oh. Jadi mereka sempat belajar Kempo langsung di pusatnya di Todatsu, Jepang. Kembali di tahun 66 mereka dirikan Sorinji Kempo Indonesia di Indonesia pertama kali. Pertama kali. Ya. Untuk Sorinji Kempo ini ada berapa aliran? Di tahun sampai sekarang sudah ada 3 aliran. 3 aliran. Awalnya cuma 1 saja, Perkemi. Perkemi. Yang pertama itu Perkemi. Perkemi, Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia. Oke. Nah, kemudian karena perkembangan organisasi dan ada polemik di dalam Perkemi ini, di tahun 2018 ini pecah menjadi 2. Awalnya 2. Iya. Porkemi. Iya. Olahraga Kempo juga. Ilmu yang sama, disiplin ilmu yang sama, cuma namanya yang berbeda. Oke. Nah, sampai dengan tahun 2023 ini sudah pecah menjadi 3. Iya. Yaitu 1 Perkemi yang diakui oleh KONI, kemudian Bela Diri Kempo Indonesia di bawah Bapomi, sama Federasi Kempo Indonesia. Di bawah Federasi Kempo Indonesia. Iya. Untuk Serto Stephen sendiri kan sudah menekuni Sorinji Kempo ini. Iya. Untuk Sorinji Kempo ini itu apa bedanya dengan aliran yang lain? Di Sorinji Kempo ini ada teknik keras dan lembut. Keras dan lembut. Keras dan lembut. Kerasnya hampir sama dengan disiplin ilmu bela diri yang lain. Di situ difokuskan kepada tendangan, pukulan yang kuat. Cuman saya di Kempo ini kami diajarkan, dilatih untuk menyerang titik-titik kelemahan lawan. Jadi bukan cuma asal tapi terarah ya, lebih terarah dan lebih fatal sebenarnya. Karena sudah tahu titik-titik lemahnya. Ya. Kemudian kalau teknik lembutnya, bagaimana saya bisa melepaskan pegangan tangan dengan lembut, dengan tidak perlu tenaga, tapi saya menggunakan tenaga lawan. Oke. Itu. Sejak kecil sudah berlatih Sorinji Kempo ini. Betul. Perjuangannya untuk mendaftar TNI Angkatan Laut ini gimana? Kebetulan saya kan anak pensiunan Angkatan Darat. Oh, jadi dulu Angkatan Darat. Iya. Okay. Dulu taunya cuma Angkatan Darat, apalagi di Sorong saat itu kan yang besar Angkatan Darat. Waktu itu kebetulan di depan SMP saya itu Lanal Sorong, pas di depan SMP saya dulu. Lanal Sorong, jadi saya kurang tertarik saat itu. Karena tinggal di lingkungan Angkatan Darat, tertariknya di Angkatan Darat. Dan tidak pernah terpikirkan oleh saya untuk jadi Angkatan Laut, tidak pernah. Okay. Setelah tamat SMA, diajak kawan-kawan asal-asal ikut-ikut tes, ternyata masuk. Lolosnya di laut. Lolosnya di laut. Okay. Gitu. Berarti langsung daftar pertama langsung lolos atau gimana? Daftar pertama langsung lolos. Langsung lolos itu penempatan pertama di mana aja itu? Penempatan pertama dari Kodikal saya lulus di tahun 1999, penempatan di Denma Komando Armada Barat, kemudian selama penampungan 7 bulan, penempatan di KRI Imam Bonjol, Satkor Armada Barat. Oh, sebelumnya di KRI? KRI Imam Bonjol. Bisa jadi Pomal itu gimana? Dari KRI ke Pomal? Di KRI kemudian saya mutasi ke Lanal Tanjung Balai Asahan tahun 2006. Okay. Awalnya saya di BKO kan, karena kekurangan personil Pomal pada saat itu. Okay. Di zamannya Danjen Letkol Darwin Dalimunte, okay. Karena ada kunjungan Asop Kasal waktu itu kurang personil, saya diminta untuk ikut pengamanan. Okay. Dikasih seragam apa sebagai BKO kan. Nah dari situ saya mulai tertarik dengan Pomal. Tertarik. Akhirnya ikuti tes untuk kejuruan Pomal, masuk dan sejak 2008 saya sudah berdinas di Polisi Militer Angkatan Laut. Polisi Militer. Oke. Kan tadi Sersan Stephen ini tuh sangat peduli dengan anak-anak ya, dengan anak-anak sekolah untuk berlatih Sorinji Kempo. Ya. Apa yang menjadi alasannya? Saya waktu berdinas di Tanjung Balai Asahan, kebetulan ada namanya SMK Negeri 1 Perikanan. Okay. Dari pihak sekolah meminta dari pihak Lanal untuk meminta personil menjadi pembina siswa di situ. Kebetulan saat itu komandannya
saya diperintahkan untuk menjadi pembina siswa di situ. Sambil berjalannya waktu saya lihat kegiatan ekstrakurikuler ini tidak begitu berjalan di sekolah dan terbatas, cuman sebatas olahraga voli saat itu. Oke. Dan di saat itu pun untuk bela diri Kempo ini belum ada di Kota Tanjung Balai Asahan saat itu, masih berada di Medan. Saya coba berbicara dengan ibu kepala sekolah, saya kasih gambaran masalah prestasi sekolah pada saat itu mengenai pelajar, jenjangnya bagaimana prestasi. Ibu kepala sekolah bersedia untuk membuka ekstrakurikuler Sorinji Kempo. Akhirnya awal itulah saya buka Dojo Jangkar SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Dan itu langsung banyak peminatnya? Banyak. Kebetulan saya juga undang guru-guru di situ untuk ikut berlatih. Oke. Jadi ada satu pres ke siswa lah. Ini kalau kamu nggak ikut mata pelajarannya kayak gitulah. Ada ancaman-ancamannya. Ada pressing di situ. Oke, Jadi oke. siswa-siswa ikut dan di tahun 2008 berjalan Perkemi Dojo Jangkar SMK Negeri 1 Perikanan. Di tahun 2010 di Kejurda awal Kota Tanjung Balai ikut, bisa masuk ke peringkat 4 Kota Medan, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Peringkat keempat. Peringkat keempat. Suatu pencapaian yang luar biasa ya. Dari yang awalnya belum tahu apa itu Sorinji Kempo, Iya. dilatih dan langsung peringkat keempat. Peringkat 4. Berarti cukup membanggakan ya, sangat membanggakan malah. Dan di luar nalar saya sebenarnya. Gak nyangka bisa sampai Tidak peringkat sangka, 4. iya. Dari informasi yang saya peroleh, dulu saat Sertu Seven ini masih berdinas di KRI, kalau Pesertin dicari itu dojo. Iya. Kenapa begitu? Ada kerinduan tersendiri untuk latihan. Oke. Jadi saya pun ya mungkin bukan cuman saya. Jadi kita ketemu dengan sesama senpai yang memang menekuni disiplin ilmu Sorinji Kempo, ada kerinduan tersendiri. Oke. Di samping berbagi cerita, ada upgrade teknik terbaru. Mungkin ada, memang gerakan dasar sama, cuman mungkin ada gerakan yang dia lebih lembut. Disitulah kita belajar. Jadi ada kerinduan kayak begitu. Oke. Jadi macam kami berlayar ke waktu saat saya di KRI di tahun 2000, di Natuna itu memang belum ada saat itu, jadi agak kesusahan. Yang adanya di Ranai, sedangkan kami dari Sabang Mawang kalau ke Ranai itu saat itu belum ada kendaraan. Jadi transportasinya? Kalau jalan kaki terlalu jauh, Mbak. Jadi kadang saya tidak terlalu suka menampilkan depan orang. Jadi di saat saya sendiri saya coba mengulang gerakan-gerakan itu tersendiri di dermaga, di dalam ruangan kapal, begitu. Oke, berarti saat pesiar itu ada kayak perkumpulan Ada. Perkumpulan Sorinji Kempo. Sorinji Kempo. Jadi saya datang seperti saya awal penampungan masih Taja di KRI Imam Bonjol. Saya sempat berlatih di Dojo Rababada sama di Rawasari. Jadi di waktu senggang, jadi kadang kan kalau masih Taja kan kita masih susah untuk keluar kan. Cari kesempatan olahraga atau kegiatan ada di Mako Koarmabar saat itu. Saya sempatkan latihan sebentar di situ. Oke. Gitu. Dan di perkumpulan itu apakah semuanya anggota atau ada yang Campur. Campur. Berarti lebih kekeluargaannya dapat, ilmunya juga dapat ya. Iya. Oke. Peralihan dari kapal menjadi polisi militer itu gimana? Ada disiplin ilmu baru yang kita dapat di situ. Pastinya ya, dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru, banyak wawasan untuk mengenal karakter orang, bagaimana kita melakukan penyelidikan, memutuskan suatu perkara itu duduk seperti yang terada di undang-undang. Kadang kan kita cerita, oh kamu salah. Ternyata kalau kita di polisi militer kan kita tidak bisa ngomong gitu. Kita cari dulu barang bukti, cari saksi yang menguatkan dan sebagainya, baru kita bisa ngomong itu salah. Di situ salah satunya, Pak. Mendapat ilmu baru lagi. Ilmu baru. Dan pengalaman yang baru lagi. Baru. Sudah mengajar di dojo mana saja, dan kan kalau untuk mengajar itu kan harus menumbuhkan rasa percaya kepada muridnya nanti. Itu bagaimana pengalamannya? Pengalaman melatih dojo banyak ya, Mbak. Kalau untuk membentuk dojo sendiri gampang karena syaratnya sudah ada 20 orang sudah bisa membentuk satu dojo. Okay. Tantangannya mempertahankan dojo ini. Itu yang menjadi kendala, apalagi dengan perkembangan handphone yang saat ini. Betul. Jadi kadang saya memadukan latihan sambil rekreasi. Rekreasinya rekreasi jalan-jalan. Sambil lari pagi atau sambil mungkin refreshing ke gunung.
santai gitu sambil lakukan gerakan. Kita padukan. Kalau dojo itu banyak yang anak-anak masih di bawah umur, saya ajak bermain. Sambil bermain. Sambil bermain, kadang saya siapkan permen, siapkan apa gitu. Termasuk saya sempat buka dojo di Tanjung Balai Asan, dojo Denpom Lanal TBA. Saya sudah sempat buka dojo Hiu Perkasa. Ya. Di zamannya Danden saat itu Kapten Matrokim, saya izin untuk buka dojo, beliau welcome, saya buka. Dan sangat banyak yang latihan. Jadi karena di pinggir jalan, kami latihan malam, setiap orang yang lewat itu pasti mampir. Jadi penasaran. Boleh nggak Pak anak saya berlatih sini? Boleh, silakan. Di Tanjung Balai Asan sendiri, karena daerah pesisir pantai, jadi ya ekonomi ada yang terbatas lah. Kebanyakan nelayan. Jadi kadang mereka latihan yang harusnya ada uang iuran, saya tidak terlalu matok uang iuran di situ. Yang penting dia mau latihan. Dan bahkan kalau dia rajin, saya lihat prestasinya bagus, dia kalau setiap ujian kenaikan tingkat, saya bayarkan uang ujian kenaikan tingkat. Dia nggak punya baju, saya belikan. Yang penting dia rajin dulu. Jadi banyak yang latihan tuh tanpa menggunakan seragam latihan, tidak apa-apa bagi saya. Baju olahraga aja yang ada. Nanti mau ujian harus wajib ada seragam, saya belikan Mbak. Sisihkan sedikit buat anak-anak, begitu. Jadi dari dojo Denpom itu, saya sudah punya 2 atlet nasional di situ. Dari usia sudah remaja. Sudah kelas SMA. Sudah mengikuti kejuaraan apa saja nih? Sudah ikut PON. Sudah PON dua-duanya? Iya. Dan puji Tuhan sudah kerja saat ini di Dinas Pemerintah dan Olahraga. Gitu. Suatu kebanggaan. Anak tersendiri. didiknya ada yang lolos ikut PON. Iya. Itu ada kesulitannya nggak mengajarnya? Pasti kan ada yang usia masih di bawah umur, ada yang sudah remaja, pasti tingkat kesulitannya beda. Itu gimana cara mengajarkannya? Tingkat kesulitannya memang beda. Kadang kalau anak-anak yang suka bermain ini, ada pelatih yang sudah agak senior, bagian yang wanita-wanita lah. Saya kadang pisahkan. Coba kamu latih adik-adik yang masih kecil ini sambil bermain. Kita siapkan mungkin cemilan-cemilan kecil, jadi sambil bermain. Dan kemudian mereka tertarik. Terus saya banyak komunikasi dengan orang tua. Saya jelaskan ini begini, bagaimana jenjangnya ke depan prestasi bagi anak. Dan banyak juga anak-anak yang ekonominya kurang mampu, pertama. Kemudian waktu untuk belajar di sekolah pun masih terbatas tingkat kepintarannya misalnya. Jadi saya ajar, saya ayomi untuk ikut. Kamu tidak bisa prestasi di sekolah, kamu bisa prestasi di olahraga. Dan itu tercapai. Banyak yang ikut, kemudian kita perjuangan ke pemerintah daerah. Dalam hal ini Dispora sama KONI. Jadi sampai, wah ini Pak harus menghadap ke wali kota. Saya menghadap Bu. Menghadap ke Dispora saya jumpai. Demi. Iya, saya bilang ini anak Bapak. Waktu itu di Kota Tanjung Balai kan, ini anak Bapak. Kalau tidak diperhatikan, kita mau ngangkat prestasi olahraga dari mana? Betul. Akhirnya ada disisikan dari pemerintah daerah, ya sekedar uang penyemangat aja lah untuk anak-anak. Saya bilang anak-anak ini tidak minta banyak. Yang penting perhatian dari pemerintah daerah yang kita perlu. Dan welcome pada saat itu pemerintah daerah, baik dari Kadispora saat itu, Ketua KONI, Bapak Wali Kota, sekarang pun mantan Ketua Kempo Tanjung Balai yang pertama. Begitu. Tadi kan ada 2 yang sudah menjuarai PON. Ya. Bisa disebutkan namanya dan dari mana asalnya? Yang pertama Juliwati Sitohang. Asalnya dari Tanjung Balai Asahan juga. Kemudian yang kedua Asliani Siregar, orang Jawa, tapi punya marga Batak begitulah. Siregarnya, begitu. Sekarang satu sudah jadi guru olahraga di SMK Negeri 1 Perikanan juga, dan satu jadi di Dinas Dispora Kota Medan. Ya. Tadi kan sudah prestasi dari anak didiknya. Kalau dari Sir Stephen sendiri, apa saja prestasi yang sudah diraih selama menjadi atlet bela diri Sorinji Kempo? Ya. Prestasi saya yang pertama karena dulu terbatas kegiatan di kapal, kita berlayar, patroli. Jadi setelah saya dinas di Tanjung Balai Asahan, di tahun 2010 saya ikut Selekda pertama tahun 2010 bersama dengan
atlet-atlet pertama dari Tanjung Balai pada saat itu. Saya juara 1 randori kelas 65 kg. Oke. Kemudian embu berpasangan putra saya juara 3 di tahun 2010. Tahun 2011 saya juara 1 kelas 65 untuk kejuaraan Medan Open. Oke. Medan Open saya juara 1 kelas 65. Di tahun 2012 saya sempat finalis PON untuk di PON Makassar saat itu. Jadi praponnya di Makassar, saya ikut prapon di Makassar untuk pelaksanaan PON-nya di kota Pekanbaru. Tuan rumah saat itu. Dan kejuaraan 10 Sumatera Suzuki Championship di Banda Aceh saya juara 3. Oke. Di kelas randori kelas 65 juga. Sudah banyak prestasi yang diraih. Untuk medali yang dipakai saat ini dari kejuaraan apa saja ini? Ini yang pertama, ini juara 1 kelas 65 kg Kejurda Kempo Sumut tahun 2010. Kemudian yang kedua ini juara 3 embu berpasangan putra Kejurda Kempo Sumut juga tahun 2010. Ini juara 3 Suzuki Championship 10 Sumatera di Banda Aceh. Yang juara 3? Iya. Ada beberapa medali lagi yang tidak sempat saya bawa. Karena pada saat itu Tanjung Balai sering banjir. Hanyut terbawa banjir, Pak. Jadi medalinya juga ikut hanyut? Ikut hanyut, beserta sertifikatnya. Ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan sudah terbukti prestasinya, sudah terbukti nyata. Lalu sekarang bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan, tugas utama sebagai prajurit TNI Angkatan Laut, melatih dojo, dan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan? Ya. Memang kendalanya agak banyak di samping tugas, kemudian organisasi. Kebetulan sekarang saya sebagai ketua Perkemi Kempo Sumatera Utara. Saya ketua sampai nanti tahun 2027. Jadi fokus untuk atlet PON. Kebetulan tuan rumah Medan Aceh. Jadi kami sudah siapkan 22 atlet untuk beberapa nomor pertandingan. Jadi ada memang di samping tugas, ya saya bagi-bagi waktu di mana sempat saya bisa ke sana untuk melatih atlet. Memang ada didampingi dengan beberapa pelatih lainnya juga, pelatih fisik, pelatih randori ada juga. Sama-sama kita ini. Dan ada di Medan sendiri sudah ada 2 dojo. Yang pertama di dojo BSV di Kota Medan, dan di Pomalan Tamal 1 sendiri sudah ada dojo. Kempo. Kita latihan setiap hari Selasa Jumat, setelah olahraga pagi kita latihan Kempo di kantor. Dan kalau di Kota Medan sendiri, ya kebetulan latihannya sore, Mbak. Jadi setelah dinas kita sempatkan waktu ke sana untuk latihan. Dan beberapa dojo di Tanjung Balai yang dulu sempat kita dirikan, kadang 1 bulan 2 kali saya sempatkan waktu ke sana. Dan memang kendala dari, ya namanya sudah berkeluarga, dari keluarga sendiri biasa ada omongan lah, kamu lebih pentingkan Kempo daripada dirinya kan, ya saya jelaskan ini tanggung jawab sebenarnya. Dan memang tidak ada apa-apa di situ. Cuman ada rasa tanggung jawab untuk pembinaan pemuda, remaja, itu saja, Mbak. Tapi dari keluarga sendiri sangat mendukung untuk mengikuti perlombaan-perlombaan seperti itu? Mendukung. Untuk anak-anaknya sendiri gimana? Ada nggak yang mau mengikuti jejak sebagai atlet? Ada 1 orang, anak yang kedua. Kebetulan kemarin di Pekan Olahraga Kota Medan, dia bisa dapat juara 1 di 2 nomor pertandingan. Gitu. Masih usia di bawah umur atau SMP kelas 3? SMP kelas 3. Mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang atlet. Mudah-mudahan. Apa mau ngikutin juga sebagai tentara, sebagai angkatan laut? Kalau untuk tentara belum ada. Buka omongan, cuman untuk olahraga saya tidak mengharuskan dia ikut. Cuman keinginan dia sendiri. Di samping basket, futsal dan sebagainya, dia sempat untuk berlatih Kempo. Dan memang saya jelaskan, ini jalur prestasi begini. Ini jalurnya, kalau kamu punya prestasi, bisa kita masuk tentara atau polisi di jalur prestasi, pegawai negeri jalur prestasi. Apalagi kamu punya prestasi di kejuaraan nasional, kejuaraan daerah, sertifikat ini mendukung. Itu yang selalu saya jual.
Saya jual ke anak-anak sekolah dan mereka welcome untuk itu. Sebagai motivasi juga. Sebagai motivasi, Oke. betul. Selama ini kan sudah merantau, kangen nggak sama kampung halaman? Kangen sekali, Mbak. Kangen banget. Kangen sekali. Belum ada pulang lagi atau gimana? Terakhir saya pulang di tahun lalu. Ada kesempatan. Ada kesempatan. Ada kesempatan saya pulang. Oke. Bagaimana pendapat Satu Seven dengan anak muda zaman sekarang? Kalau anak muda zaman sekarang kan perkembangan zaman, Mbak. Iya. Handphone, terus media sosial yang banyak. Tinggal bagaimana kita orang tua di samping dibantu guru dan mungkin kalau di bidang olahraga sendiri dibantu pelatih. Jadi kita coba bukan cuma hanya kita berlatih teknik bela diri, tapi bagaimana kita mengambil hatinya dan mengayomi dia. Saya punya atlet di Tanjung Balai dulu, memang suka berantem. Oke. Tawuran kayak gitu? Iya, sering tawuran. Jadi saya dulu sebagai pembina siswa di Tanjung Balai, Mbak. Saya bukan cuma hanya di sekolah. Oke. Saya sering ketemu di jalan dia ngapain, saya berhenti, saya panggil. Saya jumpai orang tua. Jadi dari dia suka tawuran, saya bilang kalau kamu mau suka tawuran, suka berkelahi, mari kita latihan. Diarahkan. Latihan. Iya. Kamu berarti ini ada aturannya dan ini ada prestasinya. Dan tercapai di situ, Mbak. Jadi akhirnya dari satu orang siswa nih dia bisa panggil kawannya dari sekolah lain. Bahkan sampai di Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai itu saya dipanggil lagi untuk melatih disiplin di situ. Oke. Di samping bela diri Kempo, dan beberapa orang dari situ sudah sampai ke Jepang untuk kuliah sambil kerja di Jepang. Kuliah sambil kerja. Iya. Oke. Untuk pandangannya ke anak muda yang berprestasi di bidang olahraga bagaimana? Pandangan saya itu sangat positif ya. Dia bisa menjadi panutan buat rekan-rekannya, keluarganya. Dia bisa menunjukkan kalau bukan cuma dari segi pendidikan kita bisa berprestasi, bisa mencapai suatu keinginan masa depan yang baik, bahkan dari segi olahraga, dia punya rajin berolahraga, bisa berprestasi di bidang itu, akan ada perhatian dari pemerintah saat ini. Karena untuk saat ini jadi atlet sudah enak, sudah enak, begitu. Untuk pesan untuk anak-anak yang agar lebih berprestasi lagi, apa nih untuk disampaikan ke anak-anak muda sekarang? Pesan yang mau saya sampaikan sebagai anak muda zaman sekarang yang banyak terpengaruh dengan handphone, media sosial dan lainnya. Mari tekuni bidang olahraga yang kamu tekuni. Disitulah kamu akan menunjukkan prestasi dan jati dirimu sebagai seseorang. Karena di disiplin ilmu olahraga ada disiplin jiwa yang tertanam di situ, membentuk seseorang menjadi disiplin, bisa berprestasi dan meraih masa depan di bidang olahraga. Oke. Untuk aktif saat ini selain di organisasi Kempo, juga aktif di mana nih, organisasi apa? Selain di Kempo ada beberapa organisasi masyarakat. Oke. Misalnya ada kumpulan-kumpulan di Kota Medan sendiri, ada kumpulan keluarga besar Papua, ada keluarga besar Maluku juga ada di situ. Di samping itu juga ada kegiatan pencinta alam yang saya ikuti di situ. Juga ikut organisasi pencinta alam. Pencinta alam. Kegiatannya itu juga menanam pohon seperti itu atau bagaimana? Menanam pohon, bersih-bersih kali. Kadang kita naik ke gunung, tanam pohon kembali di situ. Kemudian petani-petani setempat kita ajak ngobrol apa kendalanya masalah pupuk atau apa gitu. Selain bela diri jadi juga pecinta alam. Pecinta alam. Refreshing juga ya untuk jalan-jalan ke gunung, melihat-melihat alam seperti itu. Untuk pengalaman di organisasi Kempo ini pernah menjabat sebagai apa aja? Di Tanjung Balai saya jadi ketua dojo Hiu Perkasa, Denpom Lanal Tanjung Balai Asahan. Kemudian sekretaris Perkemi Kota Tanjung Balai. Sejak saya pindah di Medan, saya pertama terpilih menjadi wakil ketua umum, ketua Perkemi Sumatera Utara. Itu sangat tidak saya pikirkan sebenarnya untuk menjadi pembina olahraga Kempo di Sumatera Utara. Cuman karena terpilih sama rekan-rekan dari kabupaten kota, kita ikuti, dan sekarang terpilih menjadi ketua umum Persaudaraan Serunji Kempo Sumatera Utara. Tanggung jawabnya luar biasa ya. Luar biasa. Tambah lagi nih untuk membagi waktunya jadi lebih. Membagi waktu, membagi pikiran,
Kemudian kita di olahraga ini kan tidak punya dana. Oke. Tidak punya dana. Paling ada dana pembinaan dari KONI sendiri, KONI Sumatera Utara ada. Ya itulah yang kita kelola. Kalau orang yang mau membina olahraga itu orang gila sebenarnya. Karena isi dompetnya pasti keluar. Bukan bertambah, pasti keluar. Pasti keluar. Karena kita bawa atlet, Oke. belum akomodasinya, itu yang kita pikirkan. Cuman bagaimana caranya kita bisa mengayomi terus sampai-sampai yang mungkin sudah kerja di perusahaan apa mereka bisa berbagi, itu yang kita harapkan. Jadi di samping kita berlatih, kita mengajari anak-anak ini juga untuk menjalankan organisasi ini ke depan. Oke. Itu dia. Kegiatan apa yang sudah dipersiapkan untuk anak didiknya ke dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini lagi fokus untuk PON 2024 di Medan dan Banda Aceh. Dari tahun 2023 Januari kami sudah siapkan atlet pelatih jangka panjang sebanyak 22 orang. Dan seleksi promosi degradasi terakhir di bulan Desember tahun 2023. Di tahun 2024 ini sudah persiapan yang lebih matang lagi, akan muncul SK baru dari KONI Sumatera Utara sampai dengan di bulan Juli nanti. Bulan Juli penampungan nanti di bulan 3 sampai bulan Juli penampungan terpusat di Sumatera Utara. Dari Sorinji Kempo sendiri sudah ada 22 orang atlet yang disiapkan dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Oke. Ya. Dari cerita yang sudah disampaikan ini sungguh luar biasa. Dari mau meluangkan waktunya, merantau, dan mau mendidik dan mengajarkan anak didiknya itu dengan sukarela, itu sungguh luar biasa. Dan dalam hari ulang tahun Pomal yang ke-78 ini, ada harapan apa yang ingin disampaikan? Harapan saya di ulang tahun Polisi Militer Angkatan Laut yang ke-78 tahun 2024 saat ini, semoga dapat menjadi seorang polisi militer yang profesional di bidangnya dan menjadi teladan bagi prajurit TNI Angkatan Laut pada umumnya, sehingga terbentuk suatu prajurit Angkatan Laut yang arif dan bijaksana. Baik, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan, yang sudah diluangkan untuk berbagi kisah inspiratif yang saya sendiri sangat salut dan bangga kepada Seru Seven sendiri karena mau meluangkan waktunya untuk mengajarkan anak-anak dan generasi muda, bahkan sampai mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional. Dan mungkin diharapkan setelah banyak yang menonton tayangan ini, banyak yang terinspirasi dengan Seru Seven sendiri. Amin. Kami segenap tim redaksi podcast Naval Untold Story mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 Polisi Militer Angkatan Laut. Wisna Wira Widayaka. Sampai berjumpa di podcast inspiratif TNI Angkatan Laut, podcast Naval Untold Story. Go, go, go!